Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari permasalahan-permasalahan fikih yang kita ambil pembahasan ini dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu taala, sebuah kitab fikih berdasarkan atau yang dibangun di atas mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang salat tatawwu atau yang kita kenal juga dengan salat nafilah, atau dinamakan juga salat sunnah atau salat yang mustahab atau yang mandub. Di istilah tatawwu sama dengan nafilah, sama dengan salat sunnah, sama dengan mustahab, sama dengan mandub. Itu istilah para ulama di dalam menamakan salat-salat yang tidak wajib tersebut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang salat rawatib dan salat witir. Maka pada pertemuan malam hari ini kita lanjutkan yang ketiga yang beliau sebutkan di dalam bab ini, yaitu salat tarawih, atau kita di bahasa kita disebutnya tarawih. Salat tarawih. Tarawih itu jamak dari tarwihah, yang artinya adalah istirahat. Kenapa dinamakan salat tersebut salat tarawih? Apakah Rasulullah SAW yang menamakannya? Tidak. Rasulullah SAW tidak menyebutkan adanya salat namanya salat tarawih, tapi itulah istilah yang disebutkan para ulama melihat bagaimana para salafun as-salih rahimahumullahu ta'ala mengerjakan salat tersebut, yaitu mereka biasa mengerjakannya setiap dari 4 rakaat kemudian istirahat. Jadi tidak langsung lanjut terus. Jadi 4 rakaat ini 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian apa? Istirahat. Ini diam dulu, enggak langsung berdiri lanjut. Itulah kebiasaan para salaf terdahulu, sehingga kemudian dikenal salat ini dengan salatut tarawih karena banyaknya istirahat. Tarawih itu kan jamak, lebih dari 1 kali. Tarawih. Kok bisa jamak? Memang berapa kali istirahatnya? Dahulu para salafun salih dalam mengerjakan salat tarawih, sebagian ada yang mengerjakannya 23 rakaat. 20 tarawihnya, 3 witir. Sebagian yang lain di Mekah, sebagian yang lain ada yang mengerjakan, yaitu dalam mazhabnya Imam Malik, 36. Berarti berapa kali? 36. Kalau 20 berarti 5 kali, setiap 4 istirahat. Ada 5 tarwih. Nah, kalau yang 36 tinggal dibagi saja. Nah, itulah kenapa salat tersebut dinamakan salat tarawih, dikenal dengan istilah salat tarawih, karena banyaknya tarawih, banyaknya istirahat pada salat yang dikerjakan tersebut, dikarenakan banyaknya rakaat yang dikerjakan. Nah, kita akan berbicara tentang hukum seputar salat tarawih ini terkait dengan salat tarawih. Beliau katakan di sini, wa yundabut tarawihu, dan disunnahkan salat tarawih. Jadi salat tarawih hukumnya sunnah, hukumnya mandub, tidak wajib. Yaitu suatu yang ijma' dengan para ulama tentang hal tersebut.
tidak wajib. Beda halnya dengan witir. Beda halnya dengan witir. Witir dengan qiyamul lail, para ulama membedakannya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri membedakannya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pembedaan antara salat witir dengan salat malam ini sabit datangnya dalilnya dari sunnah Nabi SAW yang berupa qaul, berupa fi'il, dan dari bagaimana para ulama membedakan hukum di antara keduanya. Kalau dari qaul, maka Nabi SAW membedakan. Beliau SAW bersabda, salatul laili masna masna. Salat malam itu dua-dua. Fa idza khashi'a ahadukum subha falyusalli rak'atan yutiru biha ma qad shalla. Kalau khawatir subuh, maka salat satu rakaat menjadikannya sebagai witir atas salat yang sudah dilakukan. Membedakan antara apa? Salat dua-dua dengan salat witirnya. Dari perbuatannya para ulama, kalau qiyamul lail sepakat para ulama hukumnya sunnah. Tapi salat witir sebagian para ulama ada yang mewajibkan. Jadi dari perbuatan para ulama atau dari bagaimana mereka memperlakukan antara qiyamul lail dengan witir itu pun berbeda dengan adanya perbedaan hukum. Sehingga tidak bisa kita katakan witir adalah qiyamul lail, qiyamul lail adalah witir. Meskipun kita katakan witir termasuk qiyamul lail. Itu poin yang perlu kita ketahui. Nah, beliau katakan sini wayun dabut tarawih. Tarawih ini disunnahkan. Wahia tarawih yaitu kulla lailatin min Ramadan, dilakukannya pada setiap malam di bulan Ramadan. Pada setiap malam di bulan Ramadan. Inilah yang membedakan antara tarawih dengan qiyamul lail di lain bulan Ramadan. Tarawih iya salat yang dikerjakan di malam hari. Tapi bagaimana kalau di bulan Ramadan? Ya disebutnya qiyamul lail. Kalau setelah tidur disebutnya para ulama misalkannya tahajud. Dikerjakan setelah tidur dahulu, nanti bangun, kemudian itu istilahnya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi. Dan bertahajudlah dari sebagian malam. Nah, dari situ atau dari hal ini, tarawih memiliki sifat yang lebih khusus dibandingkan salat malam yang lain. Kenapa? Tarawih dikerjakannya adalah yang apabila itu dilakukan di bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan disebut tarawih. Dan memiliki keutamaan yang tersendiri dibandingkan yang lain. Keutamaannya apa? Dalam sabda Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa dia melakukan qiyam di bulan Ramadan akan diampunkan dosa, karena iman dan ihtisab akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dari situ timbul pertanyaan pada kita. Apakah salat tarawih ini salat khusus? Dalam artian butuh niatan khusus, atau salat tarawih ini adalah salat sunnah mutlaqah, nafilah mutlaqah yang sama dilakukan seperti pada malam-malam selain bulan Ramadan. Nah, apa jawabannya? Tapi kita katakan, mau kita katakan khusus atau tidak khusus, emang dampaknya apa? Apa kira-kira dampaknya? Kalau kita katakan itu salat yang khusus atau salat yang tidak sama dengan salat sunnah mutlaqah, apa konsekuensi kita mengatakan ini khusus, ini sunnah mutlaqah? Konsekuensinya adalah dalam masalah niat. Dibahas tentang niat, rukun salat yang kita bahas tentang niat. Apabila salat sunnah yang muayyanah, maka di antara syarat sah niatnya apa? Ditakyin, ditentukan sejak takbiratul ihram. Enggak bisa asal dia niatkan apa, pokoknya saya salat 2 rakaat. Salat apa itu? Pokoknya salat. Tidak bisa. Kalau itu yang muayyanah. Sama seperti misalkan salat rawatib. Datang masjid langsung salat. Tanpa terbesit itu adalah salat rawatib.
tanpa terlebih adalah sholat rawatib. Pokoknya dia sudah kebiasa datang ke masjid langsung sholat 2 rakaat. Apakah kita katakan dia sudah mengerjakan rawatib qabliyah? Tidak, karena rawatib butuh kepada niat yang tersendiri, butuh ta'yinun niyah istilahnya para ulama. Nah, begitu juga tarawih. Apakah tarawih itu butuh niat sendiri atau tidak? Dalam mazhab tarawih itu iya, butuh niat muayyanah, niat yang dikhususkan untuk salat tarawih. Sehingga kalau dia salat dengan tujuan salat mutlakah saja. Ingat, salat nafilah itu ada 2 macam, muqayyadah dan mutlaqah. Muqayyadah yaitu salat itu terkait dengan sesuatu. Misalkan terkait dengan sesuatu, terkait dengan waktu atau terkait dengan sebab. Terkait dengan waktu, misalkan waktu ketika datang pertama kali ke masjid. Ketika dengan sebab, ketika dengan waktu misalkan salat rawatib. Ketika dengan sebab karena dia datang ke masjid, tahiyatul masjid. Itu yang muqayyadah. Dilakukannya karena terkait dengan sesuatu alasan, entah waktu atau karena sebab. Kalau yang mutlaqah tidak terkait dengan apa-apa, kapan saja dia boleh salat. Enggak terkait karena dia datang ke tempat ini atau ke tempat itu, karena waktu ini atau waktu itu. Itu nafilah yang mutlaqah. Jadi salat nafilah, salat sunnah itu ada 2, muqayyadah dan mutlaqah. Nah, apakah tarawih termasuk salat yang mutlaqah di malam-malam bulan Ramadan? Saya katakan dalam mazhab tidak. Itu adalah yang muayyanah, berarti termasuk yang memiliki keterkaitan dengan waktu, yaitu apa? Di bulan Ramadan. Makanya ada keutamaan tersendiri pada salat tersebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sehingga ketika orang salat di waktu malam Ramadan ternyata tidak meniatkan itu sebagai salat yang namanya tarawih, maka itu adalah salat nafilah yang mutlaqah. Allah taala. Itu adalah dampak dari karena ketika kita mengatakan tarawih itu sama tidak dengan nafilah yang mutlaqah. Baik. Maka beliau katakan kulla lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah ini sesuatu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya katakan kalau secara berjamaah tidak. Rasulullah SAW tidak mengerjakan salat tarawih secara berjamaah di setiap malam bulan Ramadan. Namun dari riwayat yang ada, beliau hanya mengerjakan secara berjamaah bersama para sahabat pada beberapa malam saja, pada 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kemudian berikutnya beliau tidak lagi keluar untuk salat bersama mereka. Namun para ulama menyepakati bahwasanya melakukan salat tarawih berjamaah itu termasuk yang disunnahkan dilakukan pada setiap malam bulan Ramadan. Karena ada apa? Karena ada dasarnya, ada landasannya. Rasulullah SAW pernah mengerjakan meskipun bukan pada setiap malam. Baik. Kemudian beliau katakan isruna rakaatan, ini sejumlah 20 rakaat. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tarawih itu 20 rakaat. 20 ini maksudnya apa? Paling banyaknya atau aksarnya, lebih seringnya adalah 20. Tapi kalau seandainya kurang dari 20, apakah sudah dikatakan mengerjakan tarawih? Iya, sudah dikatakan mengerjakan tarawih, mendapatkan keutamaan tarawih. Fil jamaah, di dalam berjamaah, yaitu disunnahkan mengerjakannya berjamaah. Dari sini ada 3 permasalahan yang beliau sampaikan. Pertama, salat tarawih itu apakah dikerjakan setiap malam? Jawabannya tadi iya. Kedua, tentang berjamaah atau tidak? Jawabannya iya, disunahkan berjamaah. Dan di awal bab ini kita telah menyebutkan, dilihat dari sisi disyariatkan berjamaah atau tidak, salat sunnah itu ada 2 macam, yaitu apa? Salat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah dan salat sunnah yang tidak disyariatkan dikerjakan secara berjamaah. Kalau yang tidak disyaratkan dikerjakan secara berjamaah, boleh tidak mengerjakan secara berjamaah? Apa jawabannya? Bukan lalu apa? Sebutkan. Tidak disyariatkan, tidak disunnahkan untuk dikerjakan secara berjamaah, tapi kita mengerjakan secara berjamaah. Boleh tidak?
Contoh, salat duha, qiyamul lail selain di bulan Ramadan. Boleh tidak? Kita berdoa boleh, tapi tidak dijadikan apa? Sunnatun mustamirrah, tidak dilakukan secara terus menerus. Makanya para ulama menunjukkan tidak disyariatkan. Tadi maka tidak boleh dikerjakannya terus menerus. Dalam artian sebagian waktu boleh, karena Rasulullah SAW pernah sholat malam dan ketika itu ada sahabat yang mengikuti sholat bersama beliau. Apakah setiap malam beliau sholat berjamaah? Tidak. Begitu juga dikiaskan pada sholat-sholat nafilah yang lainnya. Sholat duha misalkan, datang kebetulan bersama-sama, sama-sama ingin sholat duha berjamaah, boleh tidak? Kita katakan boleh, tapi tidak diyakini bahwasanya itu termasuk yang lebih afdolnya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan pensyariatkan sholat duha itu berjamaah. Baik, sekarang yang termasuk berjamaah adalah sholat tarawih. Kata para ulama, sholat tarawih termasuk di antara kategori sholat yang disyariatkan padanya berjamaah berdasarkan perbuatan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Tapi bukankah Rasulullah SAW tidak setiap malam, sedangkan para ulama mengatakannya setiap malam berjamaah? Apakah sunnahnya kita hanya 3 hari saja, sebagaimana Rasulullah juga mengerjakan 3 hari saja dari bulan Ramadan? Tidak. Kenapa? Karena ada sunnahnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika apa? Beliau mengumpulkan para sahabat yang ketika itu sholatnya gerombol-gerombol masing-masing. Dikumpulkanlah, dijadikan satu jamaah. Maka dari situ termasuk sunnah salah seorang khulafaur rasyidin yang dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafaur rasyidin. Maka kembalinya juga kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang memerintahkan untuk memegang sunnah mereka, keteladanan yang dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Afan tadi Anda sebutkan dikumpulkan di masa Abu Bakar, masa Umar? Abu Bakar, Umar, masa Umar. Masa Umar. Baik. Maka tetaplah hukum bahwasanya salat tarawih termasuk yang disunahkan berjamaah pada setiap malam di bulan Ramadan, tidak hanya di sebagian malamnya saja. Itu sunnah yang mustaqirah diketahui oleh kaum muslimin. Padahal kalau dilihat pada perbuatan Nabi SAW, tidak setiap malam beliau mengerjakan secara berjamaah bersama para sahabatnya. Kemudian permasalahan ketiga yang beliau sampaikan di sini tadi adalah jumlah rakaatnya. Jumhur para ulama menyebutkan dan memahami hadis-hadis tentang salat tarawih tersebut bahwasanya tidak jumlahnya adalah tidak ada batasan tertentu sebenarnya. Hanya saja mereka memilih mana yang lebih afdal, mana yang lebih lebih dipilih. Maka sebagian ada yang memilih 20 rakaat karena mengacu kepada perbuatan atau riwayat yang disebutkan dari para sahabat. Ketika Umar mengumpulkan para sahabat, dari riwayat mengumpulkannya ketika itu salatnya 20 rakaat. Ada yang lainnya di riwayat yang lain 36 rakaat. Sebagian para sahabat mengerjakan 36 rakaat. Sebagian hal itu ma'ruf di kalangan para ulama. Sehingga jumhur para ulama tidak terbatas pada bilangan tertentu, tapi mereka memilih mana yang lebih afdol. Sebagian memilih lebih afdol melihat kepada apa yang dipilih oleh para sahabat. Oleh karena itu dalam masalah jumlah rakaat salat tarawih, maka kebanyakan para ulama menyebutkan tidak hanya terbatas pada 11 rakaat sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama yang lainnya. Karena sebagian para ulama ada yang batasnya hanya 11, tidak boleh lebih dari 11 berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun jumhur memahaminya tidak demikian. Karena ada hadis qauli, ada sunnah qauliyah yang memberikan misalnya salatul laili masna. Allah taala. Baik. Lalu kalau begitu bagaimana? Apakah berarti jumhur para ulama menolak sunnah Nabi SAW tersebut? Apakah mereka menganggap itu lebih afdal daripada apa yang dipilih oleh Nabi SAW? Tidak, tentunya tidak demikian. Kita
menyangka kepada para ulama tersebut. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sebuah ungkapan tentang masalah ini terkait dengan jumlah salat tarawih. Beliau katakan wat tarawih, dan salat tarawih in shallaha ka madhhabi Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad 20 rak'atan atau ka madhhabi Malik 36 atau 13 atau 11 faqad ahsan. Salat tarawih kalau seandainya seorang mengerjakannya seperti mazhabnya Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad yaitu sebanyak 20 rakaat, atau seperti mazhabnya Imam Malik yaitu 36 rakaat, atau dia mengerjakannya 13 rakaat atau 11 rakaat, faqad ahsan, maka dia telah melakukan hal yang baik. Dalam artian boleh, semuanya itu boleh. Bukan berarti 20, enggak boleh kurang dari 20, tidak. Para fuqaha Syafi'iyah tidak mengatakan demikian. 20 adalah yang lebih dipilih. Tapi bukan berarti tidak kurang dari 20. Yang 11 juga dia mengatakan tidak boleh lebih dari 11. Yang tepat tidak demikian menurut pendapat jumhur para ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lalu beliau menambahkan kama nassa alai Ahmad. Hal ini sebagian disebutkan oleh Al-Imam Ahmad li adami tauqif. Fayakunu taksiru rakaat wa taqliluha bihasabi tulil qiyam wa qasrihi. Maka pertimbangannya banyak sedikitnya rakaat adalah dilihat dari panjang dan pendeknya rakaat, panjang dan pendeknya bacaan. Lihat bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha sendiri menyebutkan, "Fala tas'al an tulihinna wa husnihinna." Jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Sudah milih rakaat yang sedikit, bacaannya juga yang pendek. Inilah yang justru ngambilnya minimalis saja dalam ibadah. Kalau ingin tidak panjang maka memperbanyak rakaat. Ingin perpanjang bacaan maka seperti Rasulullah SAW yaitu sedikit jumlah rakaat. Itu yang lebih tepat dan lebih baik. Wallahu taala a'lam. Maka kita bicara tentang apa yang dalam mazhab, beliau sebutkan dalam mazhab adalah yang dipilih 20 rakaat. Wa yusallimu min kulli raka'atain, dan caranya adalah salam setiap 2 kali rakaat, setiap 2 rakaat. Dan itulah yang sunnah, yang sesuai dengan sunnah jumhur juga adalah salat tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu bagaimana kalau salatnya 4 rakaat sekaligus, entah dengan 1 tasyahud atau 2 kali tasyahud? Gimana hukumnya? Sah atau tidak? Kita membahas ini karena itu dilakukan dan ada sebagian kaum muslimin berpendapat demikian. Dalam mazhab tidak sah, tapi jumhur mengatakan sah. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan dalam mazhab tarawih itu apa? Muayyanah. Niatnya khusus, tidak bisa disamakan seperti salat nafilah. Kalau salat nafilah yang lain, salat rawatib misalkan, rawatib sebelum zuhur 4 rakaat digabung jadi 4 rakaat sekaligus, boleh tidak? Boleh kata para ulama. Tapi apa? Yang sunnah adalah 2 rakaat 2 rakaat. Tapi boleh dan sah. Bahkan dalam mazhab pun boleh. Tapi ketika tarawih dalam mazhab tidak boleh. Bahkan dalam mazhab itu tidak sah. Namun jumhur mendapat tetap sah tarawih 4 rakaat. Hanya saja menyelisihi apa yang sabit dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salatul laili masna. Salat malam itu 2. Nah, pahamin di situ ya. Jadi kalau bicara dalam mazhab, menurut pendapat mazhab tidak sah mereka yang salat 4 rakaat dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun dalam mazhab yang lain itu sudah dianggap sah. Konsekuensinya apa? Sah atau tidak sah? Ya keutamaannya, didapat keutamaannya atau tidak, yaitu keutamaan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Tapi ini permasalahan yang terdapat khilaf dengan para ulama dalam masalah tersebut. Dalam mazhab maka beliau katakan sini falau shalla arba'an bi taslimatin lam tasih. Kalau seandainya salat 4 rakaat dengan 1 kali salam maka tidak sah. Ini dalam mazhab ya. Sudah disebutkan ada khilaf dalam masalah tersebut. Kemudian wa yutiru ba'daha jama'atan. Kemudian di antara
Lanjutan dari sholat tarawih tersebut, maka dia mengerjakan witir setelah tarawih, dan witir tersebut pun dilakukan secara berjamaah. Tadi kan kita sebutkan witir itu berbeda dengan tarawih, berbeda dengan qiyamul lail. Meskipun witir itu termasuk qiyamul lail, tapi dia berbeda secara sholatnya. Nah, makanya beliau sebutkan setelah selesai tarawih berwitir secara berjamaah. Berwitir secara berjamaah ini dilakukan meskipun tarawihnya sendiri atau tarawihnya pun berjamaah. Kalau seandainya tarawihnya sendiri, boleh tidak tarawih sendirian tidak berjamaah? Boleh, karena hukum berjamaah dalam tarawih itu apa? Sunnah, bukan menjadi syarat. Misalkan sedang ada keperluan, tidak bisa mengerjakan tarawih bersama kaum muslimin di masjid di malam bulan Ramadan. Apakah berarti tidak mengerjakan tarawih? Tidak, sholat di rumah sendirian atau bersama keluarga. Jangan sampai ketinggalan keutamaan qiyam Ramadan, karena qiyam tersebut didapat bagi orang yang setiap malamnya sholat tarawih, tidak bolong. Satu malam bolong berarti dia apa? Dia tidak dinyatakan qiyam Ramadan, qiyam ba'du Ramadan berarti, bukan qiyam Ramadannya. Baik. Maka kalau seandainya dia sendiri, maka witirnya pun ternyata jamaah di masjid, witirnya diakhirkan tengah malam, nggak apa-apa, dia datang tengah malam ke masjid, witirnya berjamaah, tarawihnya sendiri di rumah, tidak masalah, karena itu dua salat yang berbeda. Baik, maka beliau katakan wa yutiru ba'daha jama'atan, maka dia witir setelahnya secara berjamaah. Illa liman yatahajjadu fayuakhiruhu, kecuali kalau dia ingin tahajud. Ini sholat tarawihnya di awal malam, kemudian ingin tidur dulu, ingin lanjut lagi, setelah tidur nanti ingin sholat lagi, maka tidak mengapa dia akhirkan witirnya nggak langsung setelah tarawih. Nah, wa yaqnutu fil akhirah, kemudian di antara sunnah tarawih juga adalah qunut di rakaat terakhir dari witir. Fin nisfil akhir, dalam mazhab Imam Syafi'i, kapan dimulai qunutnya? Di pertengahan terakhir, jadi mulai malam ke-16. Dalam mazhab Imam Ahmad setiap malam, dalam artian dari awal Ramadan. Jadi para ulama dalam masalah qunut witir ini sabit. Bedakan permasalahan antara qunut witir dengan qunut pada sholat subuh, meskipun bacaannya sama. Nanti akan beliau sebutkan bacaan qunut witir inilah, qunut witir Ramadan adalah qunut subuh. Tapi bedakan hukumnya. Para ulama berbeda pendapat dalam mazhab yang empat berbeda pendapat tentang qunut subuh, apakah sunnah ataukah tidak masyru' sama sekali. Kalau dalam salat witir, maka empat mazhab, ingat saya keempat yang mengatakan sunnah, hanya saja perbedaannya dalam masalah apa? Kapan disyariatkannya? Sejak awal Ramadan atau mulai setengah Ramadan? Kalau qunut nazilah semuanya sepakati itu setiap salat. Nah, di sini dalam mazhab maka qunut witir dimulai pada nisful akhir, pada setengah yang akhir, bi qunuti subhi, dan bacaan qunutnya seperti qunut subuh. Ya, ini diantara sunnah-sunnahnya dalam yang terkait dengan sholat tarawih. Itu ada ditutup dengan witir, kemudian adanya qunut witir pada akhir rakaat witir, dimulai melakukan qunut setelah atau di setengah terakhir dari bulan Ramadan, yaitu sejak malam yang ke-16. Ini dalam mazhab. Baik. Kemudian berikutnya beliau sebutkan waktu witir dan waktu tarawih. Wa waqtul witri wat tarawih ma baina salatil isya wa tulu'il fajri. Waktu pelaksanaan salat witir dan salat tarawih adalah rentang waktu antara pelaksanaan salat isya dengan terbitnya fajar. Ingat, rentang waktu antara pelaksanaan sholat isya, bukan waktu sholat isya. Apa maksudnya? Bedanya di mana?
Coba, masih ingat nggak? Sebelumnya saya sebutkan perbedaan ketika kita mengatakan waktu sholatnya adalah sejak masuk sholat isya dengan sejak dilakukannya sholat isya. Kalau orang sholat isya jamak takdim, sudah masuk waktu isya belum nanti? Ketika tarawih? Belum. Tapi boleh tidak? Boleh, karena waktunya dimulai sejak setelah pelaksanaan sholat isya. Sebaliknya, orang sholat isya kemudian sholat tarawih, ternyata apa? Ternyata ketika sholat isya tadi tidak sah sholat isyanya. Tarawihnya sah tidak? Tidak sah, karena belum masuk waktunya. Berarti gimana? Sholat tadi sia-sia? Tidak sia-sia. Sholat yang memenuhi syaratnya, tapi ada hal yang menjadikan itu tidak sesuai dengan apa yang diniatkan. Sholat itu menjadi apa? Mutlaqah, nafilah mutlaqah. Ketika sholat yang dia lakukan ternyata belum pada waktunya, maka itu menjadi sholat nafilah yang mutlaqah. Sudah dikatakan dia tarawih? Belum, karena tadi yang dilakukan tarawihnya bukan tarawih yang pada waktunya. Paham ya bedanya? Contoh, orang sholat rawatib qobliyah. Sudah sholat ya rawatib, dia kira sudah masuk waktu zuhur, ternyata belum. Dilihat jam, waduh ini setengah 12, ini belum waktu zuhur. Saya sudah terlanjur tadi sholat 2 rakaat, niatnya apa? Qobliyah. Apakah setelah masuk waktu sholat nggak perlu sholat lagi? Sholat lagi, karena dia belum dikatakan mengerjakan sholat qobliyah. Tapi sholat yang tadi dikerjakan sia-sia tidak? Tidak, dihukumi menjadi sholat apa? Nafilah mutlaqah, istilahnya para ulama. Nafilah mutlak, nafilah yang tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan sebab. Begitu juga sholat tarawih yang tadi kita contohkan, ketika sholat isya'nya ternyata tidak sah. Mungkin tidak sahnya karena apa? Ternyata tadi lupa berwudu ketika sholat isya. Baru ingat, oh iya tadi setelah batal saya nggak langsung wudu malah sholat. Jadi kan tidak sah sholat isya'nya. Baik, maka waktunya adalah mabaina sholatul isya, antara rentang waktu setelah melakukan sholat isya sampai terbitnya fajar. Dan sholat tarawih sunnahnya adalah di awal malam. Itulah sunnah yang dilakukan dari masa salafuna salih rahimahumullahu ta'ala. Baik, ini terkait dengan sholat tarawih. Berikutnya yang keempat yang beliau sebutkan, wa yusalli duha, sholat duha. Salat duha yaitu salat yang dikerjakan pada waktu duha. Wa aqalluha rakaatan, minimal salat duha itu 2 rakaat. Wa akmaluha tsamani, dan paling sempurnanya 8. Wa aktsaruha, dan paling banyaknya maksimalnya salat duha itu isna asyrata, 12 rakaat. Yusallimu min kulli rakaatain, dilakukan dengan cara salam pada setiap 2 kali rakaat. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi ila zawal, dan waktunya adalah sejak tingginya matahari sampai waktu zawal, yaitu sampai masuknya waktu zuhur. Sampai masuknya waktu zuhur. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah ketika sudah berlalu 1/4 hari. 1/4 hari itu berarti dimulai dari terbitnya matahari ke tenggelamnya matahari dibagi 4. Misalkan jam 6 terbit, jam 6 tenggelam, berarti dibagi 4. Kan 12 dibagi 4 berarti berapa? 3, setelah berlalu 3 jam. Setelah berlalunya 4, yaitu ketika apa? Rasul sebutnya ketika anak-anak onta itu mulai mendrum. Datar madul salat. Baik. Namun waktunya panjang. Apakah salat duha itu beda dengan salat isyraq? Terdapat khilaf di kalangan para fuqaha Syafi'iyah dalam masalah tersebut. Apakah salat isyraq itu juga salat duha? Tahu salat isyraq? Itu salat ketika di awal waktu duha. Matahari sudah meninggi setinggi tombak,
perkiraan segi tombak, atau kurang lebih mungkin 15 menit lah sejak terbitnya matahari. Kemudian dia sholat. Apakah termasuk sholat duha atau itu sholat tersendiri? Yang utama dalam mazhab itu termasuk sholat duha. Meskipun sebagian fuqaha Syafi'iyah mengatakan itu bukan termasuk sholat duha, itu sholat sendiri. Namun yang utama adalah itu termasuk sholat duha. Itu yang dikerjakan di awal waktunya. Baik. Ini terkait dengan sholat duha. Kemudian beliau sebutkan wa kullu naflin. Sudah masuk sholat Isya? Hah? Sudah. Muadzin 2 menit lagi. Baik. Wa kullu naflin muaqqatin kal idi wad duha wal witri wa ratibil farad idza fata nudiba qada'uhu abadan. Tapi ini kaidah lagi. Setiap salat nafilah, salat sunnah yang memiliki waktu tertentu, ini berarti salat yang apa? Muqayyadah. Salat sunnah yang memiliki waktu tertentu, kalau sudah terlewat waktunya, maka disunnahkan untuk mengqadanya. Boleh untuk mengqadanya. Seperti misalkan 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh, terlewat, datang ke masjid sudah langsung sholat subuh, belum sholat 2 rakaat sunnah subuh. Apakah berarti tidak mungkin dia mengerjakannya? Masih mungkin mengerjakannya, itu setelah dia selesai sholat subuh, atau boleh juga ketika dia menunggu nanti kalau sudah meninggi matahari. Karena Rasulullah SAW pun pernah melakukan demikian pada sholat sunnah subuh. Pada sholat yang lain, maka itu pun dikiaskan pada sholat tersebut yang sabit riwayatnya dari Nabi SAW. Maka beliau katakan dihukumi umum pada setiap nafilah sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu. Ini kaidahnya. Kullu naflin muaqqatin idza fata nudiba qada'uhu abadan. Maksudnya abadan tidak terikat pada mengqada di hari itu juga. Mengqadanya di hari berikutnya pun tidak apa-apa. Baik. Wa in fu'ila li aridin, namun salat yang dikerjakannya karena adanya sebab, kal kusuf seperti salat gerhana atau salat istisqa atau salat tahiyatul masjid atau salat istikharah, lam yuqdo, yang seperti ini enggak diqada kalau sudah kelewat sebabnya. Salat gerhana, sudah selesai gerhananya, oh saya tadi belum ikut salat gerhana, saya sekarang mau salat gerhana, diqada. Tidak perlu diqada, sebabnya sudah lewat. Bukan salat yang memiliki waktu tertentu, tapi salat dilakukan karena ada sebab tertentu, bukan waktu. Baik. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjut pada pembahasan berikut. Baik, kita lanjutkan pembahasan ini. Yang punya pertanyaan bisa mulai ditulis pertanyaannya, atau nanti ingin mengajukan langsung, tidak mengapa. Kita lanjutkan dulu sebelum kita buka sesi tanya jawab. Salat sunnah yang berikutnya yang beliau sebutkan di sini adalah salat qiyamul lail atau salat nafilah di waktu lail. Kita menyebutnya qiyamul lail, atau kita sebut juga dengan tahajud kalau itu dikerjakannya setelah tidur. Itu sekedar penamaan. Itu tahajud ketika dilakukan setelah tidur, dan itu lebih afdalnya. Beliau katakan wa naflu fil laili mutaakkadun wa in qalla. Salat nafilah di waktu malam ini dianjurkan, lebih dianjurkan, maksudnya lebih dianjurkan dibandingkan salat nafilah mutlaqah yang di siang hari. Salat nafilah yang mutlaqah yang dikerjakan di malam hari lebih afdal dibandingkan yang dikerjakannya di siang hari. Karena salat mutlaqah itu bukan hanya di malam hari, bukan hanya qiyamul lail, tapi siang misalkan sedang tidak banyak aktivitas, kita ingin ibadah, ingin milih ibadah apa ini yang lebih afdal. Secara umum, ibadah salat adalah ibadah yang paling afdal dibandingkan ibadah yang lainnya. Bahkan dalam penyebutan rukun Islam pun Rasulullah menyebutkannya untuk yang kedua. Maka sebagian para ulama mengatakan salat itu lebih afdal, salat wajib. Kalau yang wajibnya lebih afdal, maka yang sunnahnya pun lebih afdal dibandingkan ibadah sunnah lain dari jenis yang lainnya. Ikuti jenisnya.
Maka ingin ibadah apa yang dipilih? Sunnah mutlaqah, salat nafilah yang mutlaqah, karena bukan waktu duha. Salat rawatib tadi juga sudah dikerjakan. Salat apa lagi nih? Pengen salat tapi bingung. Salat apa lagi yang belum dikerjakan? Ada salat yang namanya salat mutlaqah. Salat nafilah mutlaqah, yang mutlak, maksudnya tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan sebab. Pengen salat aja 2 rakaat. Dan boleh. Dan termasuk yang disyariatkan. Nah, kalau ingin milih waktu, mana yang lebih afdal? Di malam hari. Di malam hari yang lebih afdalnya. Wa naflul mutlaqu fil laili afdal minal mutlaqi fin nahar. Kata beliau. Nafilah mutlaqah di malam hari lebih afdal daripada nafilah mutlaqah di siang hari. Wa afdalu, dan waktu yang paling afdal, waktu paling afdal ini beliau berikan pilihan. Kalau kita pengen membagi malam menjadi 6, maka yang paling afdal adalah 1/6 yang keempat dan 1/6 yang kelima. Berarti sisakan 1/6 terakhir itu untuk apa? Untuk istirahat lagi sebentar sebelum memulai waktu subuh. Kalau ingin dibagi jadi 6. Fa in qasamahu nisfain, kalau kita ingin menghitungnya dengan cara dibagi 2, fa afdaluhul akhir, maka waktu yang lebih afdal adalah yang di waktu setengah akhirnya. Setelah lewat setengah pertama, yang lebih afdal kalau pembagiannya berdasarkan bagi 2. Au aslasan, kalau dibagi 3 maka yang di tengahnya. Jadi ada waktu awal untuk tidur, kemudian sholat, kemudian nanti istirahat lagi sejenak. Nah, ini bicara tentang waktu afdal. Kalau waktu yang bolehnya, ya tadi sejak apa? Sejak dia telah sejak masuknya waktu malam. Itu nafilah di waktu malam. Apa itu waktu malam? Kalau sudah terbenam matahari. Baik. Kemudian wa yukrahu qiyamu kullil laili daiman, dan dimakruhkan mengerjakan salat malam semalaman penuh secara terus-menerus. Semalaman enggak tidur berarti. Terus-menerus. Yang dimakruhkan adalah kalau terus-menerus, maksudnya terus-terusan sepanjang tahun misalkan. Tidurnya siang aja. Kenapa? Waktu malam itu lebih afdol. Jadi malam saya nggak mau tidur, sholat aja semalaman, nanti tidurnya siang. Ya, ini dimakruhkan. Ini akan memudaratkan tubuhnya. Maka dimakruhkan. Tapi kalau tidak sepanjang waktu, dalam artian hanya beberapa malam saja, misalkan 10 terakhir dari bulan Ramadan, boleh tidak? Boleh. Bahkan itu dianjurkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Menghidupkan maksimalnya atau bisa dimaksimalkan dengan cara apa? Benar-benar tidak tidur, salat terus. Dari mulai masuk selesai Isya langsung terus sampai terbitnya fajar atau mendekati terbitnya fajar sampai waktu sahur. Itu benar-benar menghidupkan malam. Maka tidak mengapa kalau tidak sepanjang waktu terus-menerus, hanya beberapa hari saja yang memang di momen-momen afdal. Wa yundabu iftitahut tahajjud bi raka'ataini khafifatain, dan kalau salat malamnya ingin dia lakukan dengan cara tahajud. Maksudnya apa tadi tahajud? Tidur dulu baru salat. Kalau dari awal langsung itu tidak disebut tahajud. Kalau setelah tidur itu diistilahkannya tahajud. Kalau dia ingin tahajud, maka dianjurkan sebelum memulai qiyamnya dia mulai dengan 2 rakaat yang ringan. Jangan langsung bacaan yang panjang, ringan dulu. Rasulullah SAW membukanya dengan 2 rakaat yang ringan. Bacanya tidak terlalu panjang. Wa yanwi tahajjuda inda naumihi, dan dianjurkan kalau memang dia ingin bangun tahajud sejak sebelum tidur dia sudah niatkan tahajud. Ini sangat berefek. Orang yang dia ingin bangun malam, kalau ada niatan kuat dia akan bangun, maka insya Allah dia akan bangun. Tapi kalau tidak ada niatan untuk bangun setengah-setengah, ya dia tidak bangun. Terlelap biasanya 12. Tapi kalau sudah ada niatan, maka insya Allah dia akan bangun di waktu tersebut. Kadang kita niatnya setengah-setengah. Pengen tahajud, iya pengen, tapi tidak berazam, tidak bertekad. Kepengen dengan bertekad itu beda. Pengen, iya pengen, tapi bertekad enggak? Waduh gimana ya?
setengah-setengah, kayaknya nggak bangun. Wala ya'tadu minhu illa ma yumkinuhu dawam, dan sebaiknya dia tidak membiasakan melakukan kecuali yang memungkinkan untuk dilakukan terus-menerus di hari-hari selanjutnya. Jadi kalau mampunya cuma 2 rakaat tapi bisa terus-menerus sampai di hari tuanya, ya nggak apa-apa 2 rakaat aja. Jangan maksain sampai banyak-banyak yang nanti cuma sebulan langsung apa? Udah. Setelah itu nggak pernah lagi. Karena apa? Rasulullah menyebutkan ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang lebih terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Karena yang menjadi tolak ukur kebaikan kita atau tolak ukur dalam kita beramal itu bukan masalah banyak, bukan sekedar banyak, tapi apa? Kualitas juga. Cuma banyak namun tidak berkualitas. Maka beliau sebutkan di sini kalau seandainya dia tidak bisa membiasakan sesuatu yang akan dilakukan terus-menerus, maka dikerjakan yang bisanya saja. Kalau bisanya cuma witir saja tidak apa-apa, witir aja. Sebelum tidur witir. Bahkan Rasulullah SAW mewasiatkan witir sebelum tidur. Nanti kalau setelah tidur bangun lagi sebelum waktu fajar, masih boleh tidak salat malam? Boleh. Yang penting tidak perlu mengulang witirnya. Karena tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Witir sebelum tidur. Dan itu lebih afdal dan lebih bisa untuk kita jaga. Bahkan Rasulullah mewasiatkan demikian. Baik. Kemudian tentang tata cara salat malam tersebut, beliau katakan wa yusallimu min kulli raka'atain. Caranya dia salam pada setiap 2 rakaat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa in jama'a raka'atin bi taslimatin. Kalau seandainya dia kerjakan sekian banyak rakaat dengan 1 kali salam, 4 rakaat misalkan dengan 1 kali salam, atau tatawwa bi raka'atin, atau kalau dia ingin tatawu tapi cuma 1 rakaat, jaza, boleh. Mengerjakan salat nafilah yang sunnahnya yang lebih afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baik itu malam maupun siang. Tapi gimana kalau dia kerjakannya langsung 4 sekali salam, baik dengan sekali tasyahud atau 2 kali tasyahud? Kata para ulama boleh. Tapi ingat dalam mazhab dikecualikan tadi apa? Tarawih itu beda hukumnya dengan salat nafilah yang lain. Lebih dari 2 itu tidak sah dalam mazhab. Tapi kalau salat nafilah yang lain, qiyamul lail yang lain, maka beliau katakan boleh. Bahkan dalam mazhab kalau seandainya salat nafilahnya 1 rakaat bukan niatan witir, tapi niatan salat mutlaqah hanya 1 rakaat, sah. Meskipun itu terdapat khilaf dengan para ulama, sebagian para ulama menyebutkan tidak, minimal itu 2 rakaat. Yang 1 rakaat itu hanya witir. Namun dalam mazhab tetap boleh tatawu dengan 1 rakaat dianggap sudah sah melakukan salat nafilah. Khilaf di sini bukan masalah khilaf sunnah atau wajib lagi, tapi masalah apa? Sah atau tidak ibadah tersebut dilakukannya. Dan itu termasuk perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Dalam arti ijtihadiyah adalah apakah itu bisa dikiaskan atau disamakan dengan salat yang lainnya atau tidak. Baik, maka dalam mazhab boleh meskipun dia mengerjakan tatawu itu 1 rakaat. Walahu tasyahud, dan boleh baginya untuk tasyahud di setiap 2 rakaat, atau tasyahud setiap 3 rakaat, atau tasyahud setiap 4 rakaat. Wa in kathratit tasyahudat, meskipun tasyahudnya banyak. Kalau salat malamnya lanjut tadi misalkan 10 rakaat enggak salam-salam, langsung sekali salam 10 rakaat. Setiap 2 rakaat tasyahud, maka boleh. Kenapa kok boleh? Karena pada salat fardu setiap 2 rakaat ada tasyahud. Salat zuhur setiap 2 rakaat ada tasyahud. Salat asar 2 rakaat ada tasyahud. Salat maghrib setelah 2 rakaat ada tasyahud. Maka boleh. Boleh. Ada semisal. Ada bentuk semisal dalam syariat yang setiap 2 rakaat ada tasyahud. Meskipun itu pada salat yang wajib. Jadi ada qiyas dalam masalah tersebut. Diambil pada hukum tersebut. Wa in kathrat tasyahud, meskipun tasyahudnya banyak. Ini kalau apa? Kalau qiyamul lail.
Tapi kalau witir, kita bahas witir waktu itu, witir boleh 5 sekaligus, boleh 7 sekaligus, maka maksimalnya tasyahudnya berapa? 2 rakaat paling terakhir dan rakaat yang sebelumnya. Kalau ingin sekaligus salam. Ini kalau pada qiyamul lail beda. Walahu an yaqtasira ala tasyahudin wahidin fil akhir. Boleh juga satu tasyahud saja dari sekian banyak rakaat yang dia lakukan. Karena tasyahud awal itu rukun salat bukan? Rukun salat bukan? Dalam mazhab rukun bukan? Bukan. Termasuk apa? Sunnah muakkadah, yang dimana kalau kelupaan apa yang dilakukan? Cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Tidak perlu melakukan tasyahud kalau kelupaan. Wala yajuzu fi kulli rakaah. Tapi gimana kalau pengen setiap rakaat ada tasyahud? Enggak boleh, karena enggak ada yang semisal. Dalam ibadah wajib enggak ada yang semisal tiap rakaat ada tasyahudnya. Paling banter adalah setiap 2 rakaat tasyahud, atau 3 rakaat ada tasyahud seperti pada maghrib. Wa idana wa adadan, dan pada salat nafilah tadi, kalau seandainya di awal dia sudah niat jumlah tertentu, falahu ziyadatu wan naqs, maka dia boleh menambah atau mengurangi dengan syarat sebelum dia menambah, tadinya niat 2 pengen dirubah jadi 4, maka sebelum dia bangkit ke rakaat ketiga setidaknya sudah merubah niatnya, pengen jadi 4, boleh. Tapi kalau sudah berdiri ke rakaat ketiga belum dirubah niatnya tadi, kelupaan bangun ketiga, tadi awal niatnya 2, apa yang dia lakukan? Balik lagi ke rakaat yang kedua tasyahud, karena belum niat untuk menambah menjadi 4. Bisyarti an yughayyira niyata qablahuma, dengan syarat dia merubah niat sebelum melakukan tambahan atau pengurangan tersebut. Pertama niatnya 4, baru 2 pengen selesai, maka setidaknya merubah niatnya jadi 2. Falauna wa arba'an fasalama rak'atain bi niyatin naqsi jaza au bila niyatin amdan batalat au sahwan atamma arba'an wa sajada lisahwi. Ini contoh yang beliau sampaikan tadi. Baik, ini terkait dengan qiyamul lail, dengan salat nafilah di waktu malam. Kemudian terakhir adalah tahiyatul masjid. Beliau sebutkan wa yundabu liman dakhala al-masjid an yusalli rak'ataini tahiyatahu kullama dakhala wa in kasura dukhuluhu fi sa'atin. Dan disunnahkan bagi orang yang baru masuk masjid, hukumnya termasuk sunnah. Jumhur para ulama tahiyatul masjid itu adalah sunnah yang dianjurkan bagi orang yang masuk masjid, Ketentuannya apa? Masjid, bukan musalla. Apa beda istilah masjid dengan musalla di kalangan para ulama? Bukan perbedaan di kita ya. Masjid kalau besar, kalau kecil musalla. Enggak. Apa istilah para ulama masjid dengan selain masjid? Masjid itu adalah tempat yang memang diniatkan untuk sholat dan dibuka secara umum, dan itu menjadi apa? Menjadi sebuah wakaf. Allah SWT firman wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu adalah milik Allah. Ini masjid, dihukumi masjid ketika diizinkan orang sholat umum. Kemudian apa? Kalau ya jumhur selain dari mazhab ini, dengan sekedar membangun dan meniatkannya untuk menjadi tempat sholat umum itu sudah menjadi sebuah wakaf dengan perbuatan menurut pendapat jumhur. Tapi kalau dalam mazhab harus dengan apa? Dilafalkan, mewakafkan. Karena itu wakaf, tidak bisa dengan sekedar membangun masjid. Nah, ini kategori masjid. Adapun tempat yang memang disediakan untuk sholat, tapi ini hanya terbatas saja, maksudnya terbatas, mungkin disediakan untuk misalkan di kantor, untuk pegawai-pegawai kantor saja ada ruangan disediakan untuk sholat, itu masjid bukan? Itu bukan masjid, meskipun dikasih nama masjid atau bentuknya seperti masjid. Ketika tidak niatkan untuk apa? Untuk dijadikan sebagai tempat yang khusus, dia jadikan itu umum sehingga jadi hal yang tidak boleh dijual kemudian, maka belum menjadi masjid. Maka
tidak berlaku padanya tahiyatul masjid. Makanya kata ulama, meskipun berbentuknya bangunan, tapi ketika tidak ada niatan itu untuk menjadikan sebagai sebuah masjid, maka itu bukan masjid dengan makna yang khusus, bukan masjid yang berlaku padanya hukum-hukum masjid. Maka disunnahkan bagi orang yang masuk ke dalam masjid. Adapun selain dari masjid, meskipun itu digunakan untuk sholat terus menerus, tapi tidak niatan untuk dijadikan umum, masjid bukan? Bukan. Dari mana dalilnya bukan dijadikan masjid? Sholat terus menerus. Rasulullah SAW sholat di rumahnya, sholat nafilah di rumahnya. Rumah Rasulullah SAW dijadikan masjid? Tidak, beliau tidak menghukuminya sebagai masjid. Rasulullah pernah diundang sholat di rumah seorang sahabat. Beliau sholat, kemudian dijadikan tempat yang disitulah para penghuni rumah itu sholat, tapi tidak dibuka untuk umum. Disebut masjid? Tidak disebut masjid. Makanya para ulama menyebutkan ketika itu dibuka untuk kaum muslimin secara umum, maka itu tidak bisa disebut sebagai masjid. Maka syarat masjid adalah yang pertama tadi. Ini adalah dibuka untuk umum. Bagaimana cara dibuka untuk umum? Ada azan, ada iqamah yang disiarkan di situ. Maka yang berlaku adalah masjid, berlaku hukum tahiyatul masjid ini. Apa makna tahiyat? Tahiyat itu adalah ta'zim, pemuliaan. Apa iya masjid yang dimuliakan? Masjid ini kan hanya bangunan, ini makhluk. Berarti kita memuliakan makhluk? Mengagungkan makhluk? Boleh tidak mengagungkan makhluk? Tahiyatul masjid sebenarnya adalah tahiyatul rabbil masjid, mengagungkan pemilik masjid. Siapa pemilik masjidnya? Allah. Allah SWT firman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Hanya saja para ulama biasa mengistilahkannya apa? Tahiyatul masjid dibuang kata mudhafnya. Ma'ruf sudah. Seorang muslim tidak akan mungkin mengagungkan bangunan benda mati seperti ini, tapi yang diagungkan adalah apa? Karena Allah SWT adalah rumah Allah. Rumah Allah bukan berarti bertempat di sini. Sudah ma'ruf itu adalah rumah yang Allah jadikan untuk hamba-hambanya beribadah. Sudah ma'ruf dari segi penyebutannya. Baik, maka di antara sunnahnya adalah salat tahiyatul masjid setiap kali dia masuk ke dalam masjid. 2 rakaat dalam artian kalau tatawu 1 rakaat sudah cukup belum? Belum. Karena Rasulullah SAW merintahkannya 2 rakaat. Meskipun tadi kita katakan salat sunnah nafilah itu boleh 1 rakaat, tapi apakah berarti tahiyatul masjid boleh 1 rakaat? Tidak, karena tahiyatul masjid adalah salat yang memiliki sebab. Salat yang memiliki sebab, bukan salat yang mutlaqah. Kullama dakhala wa in kathara, meskipun sering mondar-mandirnya. Jadi keluar untuk wudu, masuk lagi tahiyatul masjid, iya dianjurkan juga. Keluar untuk ngobrol sebentar, masuk lagi, iya dianjurkan. Karena masuk dalam kategori dia masuk dalam masjid. Wa tafutu bil qu'ud, dan sudah kelewat waktunya kalau sudah terlanjur duduk. Walau nawa rakaatain, dan kalau seandainya ketika dia masuk dia enggak niat tahiyatul masjid, niatnya apa? Niatnya salat mutlaqah atau salat nazar. Dia sudah bernazar ingin salat 2 rakaat, harus dipenuhi nazar itu. Wajib dipenuhi kalau dalam bentuk ketaatan. Misalkan dia pernah bernazar, kalau saya sembuh nanti saya mau salat 2 rakaat. Nah, kebetulan dia datang ke masjid ingin menunaikan nazar, tidak ada niatan tahiyatul masjid, atau dia kerjakan langsung sholat rawatib qobliyah langsung, atau sholat wajib langsung. Yang seperti ini apakah sudah dikatakan melakukan tahiyatul masjid? Iya, sudah mencukupi dari tahiyatul masjid. Dalam artian ada hukum apa di situ? Masuknya ibadah ke dalam ibadah yang lain, masuknya sholat ke dalam sholat yang lain. Ini diistilahkan para ulama apa? Tadakhulun niyyah, mengerjakan satu gerakan ibadah dengan niat yang lebih dari satu, atau mengerjakan satu ibadah yang ibadah lain sudah ikut masuk ke dalam ibadah tersebut. Sudah cukup, dalam artian nggak perlu dia menambah 2 rakaat untuk tahiyatul masjidnya lagi. Awil fardu wa tahiyyah, atau kalau seandainya dia niat sholat wajib dan sholat tahiyat juga, maka ini pun berhasil dia dapatkan. Maksudnya berhasil dia dapatkan, dapat pahalanya juga. Meskipun terdapat khilaf dengan
para fuqaha Syafi'iyah sendiri, kalau nggak ada niatan tahiyatul masjid sudah dapat pahala tahiyatul masjid atau enggak? Sebagian juga tidak. Namun yang utama adalah dia sudah dapat, karena tahiyatul masjid adalah salat yang sebenarnya tujuannya bukan zatnya. Tapi apa? Tujuannya yang penting ada salat ketika pertama kali datang ke masjid. Sama seperti salat lain yang semisal istikharah misalkan. Kebetulan setelah selesai salat rawatib dijadikan istikharahnya juga bisa tadakhul dalam hal tersebut, atau salat setelah wudu. Wallahu taala a'lam. Taib, kemudian wa idza dakhala al-imamu fil maktubah aw syara al-muadzin fil iqamah. Kalau imam sudah mulai salat wajib atau muadzin sudah mulai iqamah, maka dimakruhkan iftitahu kulli nafilin, dimakruhkan untuk memulai salat nafilah. At-tahiyyah, baik itu tahiyat maupun rawatib maupun yang selainnya, dimakruhkan untuk memulai. Kata beliau adalah kuriha iftitah. Gimana kalau lanjut bukan memulai? Maksudnya apa? Dia sudah mulai sholat duluan, baru kemudian muadzin iqamah. Dia tengah-tengah sholat nih. Apa yang harus dilakukan? Lanjut atau batal? Terdapat khilaf dengan para ulama dalam masalah tersebut. Sebagian menyebutkan lanjutkan, sebagian yang lain menyebutkan tidak, batalkan. Sudah langsung batal kalau sudah iqamah. Sebagian yang lain menyebutkan dilihat. Kalau sudah dapat 1 rakaat, lanjut. Karena kalau sudah dapat 1 rakaat berarti sudah mulai sholat, dan tidak boleh membatalkan sholat yang dimulai kecuali sesuatu yang sangat mendesak. Kalau belum 1 rakaat maka batalkan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memilih yang ketiga tadi, di tafsir beliau mendapat dirinci. Kalau belum 1 rakaat maka berarti batalkan, karena belum dapat sholat sama sekali. Karena sholat itu apa? Dengan mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau sudah dapat 1 rakaat, sudah berdiri rakaat kedua, lanjutkan. Tapi dengan apa? Dengan ringan. Dengan dipercepat supaya bisa menjumpai takbiratul ihramnya imam. Allahu ta'ala. Taib, kemudian wan naflu fi baitihi afdal minal masjid. Dan salat nafilah di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Bahasa ini sudah pernah saya sebutkan dalam masalah di antara sunnah setelah salat wajib adalah apa? Dia memisahkan salat wajib dengan salat sunnah. Cara paling afdol memisahkan adalah dengan berpindah ke rumah. Kurang dari itu atau tidak mengerjakan yang paling afdol, maka pekerjakan berpindahnya di dalam masjid. Tidak berpindah maka dengan apa? Dengan berbicara. Dengan menjedanya dengan berbicara meskipun sholat di tempat yang sama. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya apa? Janganlah sholat disambung dengan sholat. Rasulullah memerintahkan kami agar kami tidak menyambung, agar sholat tidak disambung dengan sholat sampai kami berbicara atau kami berpindah. Nah, kalau dipisah dengan cara ima dengan berbicara, misalkan nyapa sebelahnya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya udah. Saya cuma pengen bisa sholat sunnah di tempat yang sama. Udah, terpisah antara sholat wajib dengan sholat sunnahnya. Atau berpindah tempat, yang lebih afdolnya adalah berpindah ke rumah. Karena Rasulullah menyebutkan sebaik-baik sholat seorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Ini berlaku bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan maka yang lebih utama adalah di rumahnya, meskipun itu sholat yang wajib. Baik, kemudian wa yukrahu takhsisu lailatul jum'ati bi shalah, dan dimakruhkan mengkhususkan malam Jumat dengan salat tertentu. Wa salatu raghaib fi Rajab, dan salat raghaib di bulan Rajab, dan salat nisfu Sya'ban ini merupakan bid'atani makruhatan, 2 bid'ah yang makruh. Istilah bid'ah dalam kalangan para fuqaha ma'ruf makna bid'ah. Di antara bid'ah makruh yang beliau sebutkan di sini adalah salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban. Wallahu taala alam. Demikian bahasan yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Dengan demikian kita selesai dari bab tentang salat-salat tertahu, dan akan kita lanjutkan pada bab tentang sujud sahwi di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan.
Jika salam dalam salat, apakah makmum harus menunggu 2 kali salam imam? Lebih afdolnya iya, lebih afdolnya menunggu sampai imamnya selesai salam yang kedua, karena salam kedua tersebut meskipun hukumnya adalah sunnah, bukan termasuk rukun salat. Rukun salatnya hanya salam yang pertama. Namun makmum menunggu sampai dia selesai, imam menyelesaikan sunnah salam yang kedua tersebut, maka itu lebih aula, lebih afdol. Gimana kalau setelah salam pertama dia langsung salam? Sah tidak salatnya, atau dia harus mengulang salamnya? Sudah sah, karena imam sudah dinyatakan keluar dari salat dengan salam yang pertama, sudah menyelesaikan rukun-rukunnya. Hanya saja masih kurang satu sunnah lagi, yaitu salam yang kedua. Ini perlu kita ketahui bahwasanya salam dalam salat yang menjadi rukun adalah salam yang pertama. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Allah Ta'ala. Baik, ada pertanyaan lain? Untuk kedinginan, kayak anak kedinginan. Assalamualaikum. Yang lebih afdol salat witir di awal atau di akhir? Baik. Dilihat dari orang tersebut. Kalau dia ingin untuk dia ingin dan dia yakin bisa bangun setelah tidur untuk mengerjakan sholat malam kemudian witir, maka lebih afdolnya dia akhirkan. Lebih afdolnya dia akhirkan. Kalau dia yakin bisa bangun sebelum terbitnya fajar. Tapi kalau misalkan dia ragu atau jarang sekali dia bisa bangun malam, maka lebih afdolnya dia sholat di awal sebagaimana Rasulullah mewasiatkan pada Abu Hurairah, wa antutiru qabla an tanam, engkau witir sebelum engkau tidur. Maka dilihat dari kondisi orang tersebut, afdoliyah itu dilihat dari dia termasuk yang mana. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Baik, mengqadha salat yang sebelumnya tidak sah, apakah harus di waktu salat yang semisal atau boleh kapan saja? Jawabannya boleh kapan saja pada qadha salat wajib. Yang mengqadha salat pada waktu tertentu adalah ratibah ba'diyah kata para ulama. Kalau salat rawatib ba'diyah, maka diqadhanya adalah setelah salat wajib yang berikutnya. Karena waktunya ba'diyah adalah setelah salat wajib. Tapi kalau sholat wajib, misalkan sebelumnya baru sadar sholatnya tidak sah karena masih hadas, maka dia qadha kapan dia ingat. Tidak harus menunggu sampai waktu sholat tersebut. Allah Ta'ala. Karena Rasulullah SAW ketika beliau telat ketika itu mengerjakan sholat subuh, beliau tidak menunggu di hari berikutnya untuk sholat subuh. Beliau sholat subuh setelah matahari meninggi, bahkan tidak segera juga beliau berpindah. Dan selain itu beliau ikut mengqadha juga sholat sunnah subuhnya. Jadi nggak langsung subuh, sunnah subuhnya pun diqadha juga. Makanya tadi kita sebutkan sholat rawatib atau sholat sunnah yang dia punya waktu khusus secara umum, kalau sudah kelewat waktunya dia pun diperbolehkan, bagi kita diperbolehkan untuk mengqadhanya. Kecuali tadi ba'diyah diqadhanya setelah sholat fardu yang berikutnya, karena waktunya ba'diyah adalah setelah sholat fardu. Wallahu ta'ala. Apakah ada contoh dari Rasulullah setelah pulang dari safar kerjakan setelah masuk rumah? Sholat dari setelah safar, maka ini masuk dalam sholat, setahu saya ini masuk dalam sholat nafilah yang mutlaqah. Nafilah yang mutlaqah, bukan yang khusus. Wallahu ta'ala a'lam. Dan pada umumnya kalau salat mutlaqah kapan saja boleh
kerjakan, diantaranya ketika pulang dari safar atau ketika sedang waktu senggang atau yang lainnya. Allah taala a'lam. Nah, ada pertanyaan lain? Satu hal dari sholat duha lebih dari 2 kali, maksudnya 4 rakaat. Baik, jam 8 sholat duha, jam 10 sholat duha lagi. Ya, katakan tadi maksimal sholat duha adalah 12 rakaat. Selama dia belum melampaui 12 rakaat, apakah boleh dia jeda? Boleh saja dia jeda. Boleh dia jeda, dia niatkan itu adalah lanjutan dari sholat duha yang sebelumnya. Allah taala a'lam. Nah, yang lain. Belum mulai sholat. Mengqadha'nya apakah setelah sholat subuh, sholat sebelum subuh, kalau sudah terlewat, belum sempat sholat, sudah dikumandangkan qomah, otomatis wajib ikut sholat fardu. Apakah diqadha sholat tadi setelah sholat subuh langsung atau menunggu matahari meninggi? Nah, boleh, salah satu dari keduanya boleh dikerjakan. Apakah ingin mengerjakan langsung atau menunggu nanti setelah terbitnya matahari? Bukankah setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah, termasuk waktu larangan? Kata para ulama, kalau sholat qadha maka itu diperbolehkan. Kalau qadha sholat maka itu termasuk yang diperbolehkan, dan setahu saya tidak ada khilaf dalam masalah kalau mengqadha sholat di waktu yang dilarang itu tetap diperbolehkan. Sholat qadha yang dilarang adalah sholat apa? Sholat nafilah mutlaqah yang tidak memiliki sebab. Allah taala alam. Tidak memiliki sebab atau yang sebabnya di akhir. Sebabnya di akhir itu seperti istikharah. Istikharah itu kan kita ingin sholat karena setelahnya kita ingin berdoa. Jadi sebabnya itu dilakukan setelah sholat. Nah, itu tidak dilakukan di waktu nahi. Tapi kalau yang sebabnya dilakukan sebelum sholat, seperti tahiyatul masjid, kita sudah masuk duluan, baru kemudian disyariatkan sholat. Nah, ini tetap dilakukan meskipun di waktu nahi, menurut pendapat yang lebih tepat insyaallah taala. Wallahu taala alam. Jadi mengqadha sholat sunnah subuh tadi boleh di setelah subuh langsung atau menunggu matahari terbit, sebagaimana Rasulullah SAW pun melakukan hal tersebut ketika beliau telat untuk mengerjakan sholat subuh ketika itu. Wallahu taala. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pembahasan berikutnya tentang sujud sahwi pada pertemuan mendatang. Sallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.